Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan adik-adik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah untuk hadir di kelas ini dalam rutin mengkaji kitab, khususnya pada siang ini adalah mengkaji kitab apa? Kitab apa yang kita kaji hari ini? Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ya, kita ngaji hadis yang keberapa? Wa an Abi Hurairah ini. Ketemu? Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, RA, semoga Allah meridainya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi, hadis yang ke-29 saya baca. Qala, berkata Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah. Qalat Haulatu, Haulah berkata. Qalat Haulatu, Haulah berkata. Haulah itu adalah Haulah binti Yasar. Aslinya Haulah itu namanya Haulah binti Yasar. Beliau ini adalah yang menceritakan hadis hari ini, yang mengatakan hadis yang akan kita kaji. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yadhhabidz damu, jika darah itu tidak hilang, bagaimana Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yadhhabidz damu, maka jika darah itu tidak hilang,
Maka jika darah itu tidak hilang, kemarin kan kita belajar tentang apa? Tentang darah yang ada di baju, apa? Darah haid yang ada di baju kemudian dikeringkan sama kita, sama adik-adik. Kalau masih ada bekasnya silahkan langsung sholat. Setelah dicuci pakai air, disiram pakai air, dikerik sudah, masih ada bekasnya ya langsung sholat. Kemudian kalau seumpamanya darahnya tetap tidak hilang, qala bersabda Nabi menjawab Nabi. Qala Nabi menjawab, qala Nabi menjawab, yakfiki al-ma'u, air sudah mencukupimu. Yakfiki al-ma'u, air sudah mencukupimu. Wala yadurruki asaruhu, dan tidak membahayakan bekasnya, atau dan bekasnya tidak membahayakanmu. Wala yadurruki asaruhu, dan bekasnya tidak membahayakanmu. Artinya bekasnya itu tidak ada efek terhadap sholat, terhadap ibadah yang engkau lakukan. Yang penting sudah disiram. Kemudian akhrajahu, sudah akhrajahu Tirmidzi, mengeluarkan hadis ini At-Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi. Mengeluarkan terhadap hadis ini At-Tirmidzi, siapa? Al-Imam At-Tirmidzi. Wa sanaduhu dhaifun, dan sanadnya lemah. Wa sanadun dhaifun, dan sanadnya lemah. Kenapa lemah? Karena hadis ini berasal dari riwayat yang namanya Ibnu Lahiyah. Periwayatan yang melalui Ibnu Lahiyah ini rata-rata dhaif, lemah. Baik. Jadi di dalam hadis ini kita bisa pelajari daripada hadis ini bahwasanya la yajibu isti'malul haddi liqal'i asarin najasati wa zalati 'ainiha. Jadi ada fikul hadisnya, pemahaman hadisnya, pemahaman fikih di dalam hadis ini adalah tidak wajib menggunakan alat tajam untuk menghilangkan bekas najis. Dan mengangkat nazatnya itu tidak perlu kalian pakai yang tajam-tajam sampai bajunya takut robek dan sebagainya. Cukup menggunakan air saja. Artinya kalau kalian darahnya nempel, tidak, ya secukupnya saja. Jangan pakai barang-barang yang membahayakan. Kemudian tidak membahayakan, tidak mudarat bagi kalian, masih tersisa bau najis atau warnanya apabila sulit dihilangkan. Kalau sulit dihilangkan tidak apa-apa, kalian tetap sholat, yang penting sudah dibersihkan. Kalau ngikutin hadis yang kita baca. Kemudian disunnahkan
mengganti sisa bekas darah dengan warna kuning. Kalau di Timur Tengah itu ada namanya za'rofan. Za'rofan ini ketika ada bekas darah disunahkan yustahabut taghyiru ma baqiya min asarid dami bisufratin, dengan zufrah, dengan apa? Za'faran au za'faratin au za'faranin taghtiyatan lil launi, untuk menutupi warna dan sebagai bentuk menjaga dirinya. Jadi kalau kalian ada darah itu kalian sudah cuci nggak hilang-hilang, nggak apa-apa dibawa sholat. Malah yang paling bagus adalah ya ditutupi darah itu dengan warna kuning. Kalau punya spidol, di spidol. Untuk apa? Menutupi, menjaga diri daripada darah itu. Ya, kalau sudah sulit, yuridullahu bikumul yusrah wa la yuridu bikumul usrah. Allah menginginkan kepada hambanya itu mudah, bukan sulit. Baik. Sekarang langsung ke babul wudu'i, bab wudu. Babul wudu'i, bab wudu ini adalah bab yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan datang daripada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya Rasul qala, bersabda. Annahu, bahwasanya Rasul qala, bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyiwaki ma'a kulli udhu'in. Laula, seandainya, laula, seandainya, an asyqa ala ummati, aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. An asyqa ala ummati, aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. La amartuhum bisiwaki, la amartuhum bisiwaki, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak. La amartuhum bisiwaki, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak. Ma'a kulli wudu'in, setiap kali berwudu. Akhrajahu Malikun wa Ahmadun wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan An-Nasa'i. Tahu siwak? Tahu. Siwak ini seperti ini kan, biasa saya bawa biasanya. Tadi buru-buru karena hujan. Cara megang siwak itu tidak, kalau mau siwak itu jangan kurang dari segini. Jangan lebih dari segini. Jadi yang ideal tidak lebih dari segini jempol.
Ya kalau segini mau siwak gimana? Maksudnya sampai segini umpamanya. Jadi segini. Tidak lebih dari segini, tidak kurang dari segini, tidak lebih panjangnya dari segini. Dari tangan kita seperti ini. Cara megangnya begini. Nah, ini pegang. Pegang siwaknya begini. Mulainya seperti angka 8. Dari sini ke sini muter. Bisa. Mulai dari tengah ke sini muter. Jadi angka 8 seret, 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 seret. Bisa. Ada siwak di pondok? Enggak ada. Hah? Iya, laula an asyukku ala ummati, kata Rasulullah, seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli udhu'in, niscaya aku wajibkan tiap dia berwudu dengan menggunakan siwak. Wasahahu Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah mensahihkan. Wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan, dan menyebut Imam Bukhari menyebutkan secara muallaq. Wa dzakarahu al-Bukhari, dan Al-Bukhari menyebutkan hadis tersebut ta'liqan secara muallaq. Muallaq itu tanpa sanad lengkap. Jadi ada yang dihilangkan sanadnya. Dari ini itu kan sanad. Saya dengar ini itu sanad. Ternyata Al-Imam Bukhari menggunakan itu, menyebutkan itu secara ta'liqan. Sanad secara muallaq. Sanadnya tidak lengkap. Tapi sahih, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat menjaga kepada hambanya agar tidak membebani kepada umatnya dengan mewajibkan sesuatu yang berat, karena dikhawatirkan umatnya itu tidak mampu ketika itu diwajibkan. Tapi saking luar biasanya itu dengan bersiwak saja itu, mau sholatnya berlipat gandakan pahalanya, ada lipatan-lipatannya. Sayang kalau enggak siwak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang dan tidak memerintahkan bersiwak ini pada setiap wudhunya. Walaupun ternyata dalam setiap siwak itu ada manfaat-manfaat yang luar biasa. Sampai sekarang ini ada sikat gigi terbuat dari siwak, ya, bukan sikat giginya, pasta giginya ya. Dan memang ada kelebihan di siwak itu, bau mulut, aroma segar di antaranya. Dan enak ketika bermunajat kepada Allah itu, kita dituntut bermunajat dalam keadaan sempurna. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Ada fikul hadisnya adalah keutamaan memberikan kemudahan dalam urusan agama. Ini fikul hadisnya. Pemahaman daripada hadisnya diantaranya adalah keutamaan memberikan kemudahan dalam urusan agama. Dan bahwa hal-hal yang menyulitkan termasuk perkara-perkara yang tidak disukai. Jadi kalau kita di dalam sholat tidak bisa baca Fatihah, walaupun la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak disebut sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tapi kalau dia tidak mampu
bisa dia ganti dengan ayat-ayat yang lain. Ketika dia tidak mampu, bisa dibaca dengan doa-doa dan hafalan-hafalan yang dia punya. Allah pengen umatnya mudah, tidak pengen umatnya sulit. Kemudian juga lafaz perintah itu jika tidak disertai dengan petunjuk lain menunjukkan makna wajib. Jadi asal perintah itu wajib. Sholat, sedekah, bangun seumpamanya. Ini asalnya wajib. Tapi kalau diselingi dengan yang menunjukkan perkara lain, contoh nih dalam hadis ini nih, laula an asyukku ala ummati, seandainya tidak memberatkan kepada hambaku, kepada umatku, la amartuhum bisiwaki, niscaya aku perintahkan mereka dengan siwak. Seandainya enggak ada bahasa lau la an asyukku ala ummati, siwak ini menjadi wajib. Siwak menjadi wajib. Ayo lagi. Wa an umrana, dan dari Humran. Wa an Humrana, dan dari Humran. Anna Utsmana, bahwa Utsman bahwasanya Utsman za'ama minta biudu'in, dibawakan air wudu. Da'a biudu'in, meminta dibawakan air wudu. Faghasala, lalu membasuh. Faghasala, lalu Utsman membasuh. Kafaihi, kedua telapak tangannya. Kafaihi, kedua telapak tangannya. Salasa marratin, 3 kali. Salasa marratin, 3 kali. Summa tamadmada, kemudian berkumur-kumur. Summa tamadmada, kemudian berkumur-kumur. Wastansyaqa, dan menghirup air ke hidung. Wastansyaqa, dan menghirup air ke hidung. Wastansara, dan mengeluarkannya. Wastansara, dan mengeluarkannya. Jadi Sayyidina Utsman itu datang daripada Umrah. Beliau ini minta ambilkan wudu, air wudu didatangkan kepada beliau, kemudian beliau itu membasuh 3 kali kedua telapak tangannya. Jadi kalau mau wudu nanti ittiba, mengikuti para sahabat, dicuci dulu kedua tangannya. Setelah dicuci kedua tangannya sebanyak berapa? Salah samar marratin. Kita ngikutin langsung daripada hadis. Setelah itu summa tamadmada, kemudian berkumur-kumur. Selamanya. Setelah itu wastansaqa, kemudian menghirup air, kemudian menghirup air ke hidung. Setelah itu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, summa ghassala wajhahu, summa kemudian ghasala, membasuh.
Ghasala membasuh. Wajhahu, pada wajahnya Utsman, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Kemudian dibasuh wajahnya. Wajah itu dibasuh dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini. Ini dari telinga ke telinga, ini adalah batas. Dari jangan sampai hanya basuh begini saja. Jadi memang betul-betul nawaitul udhu'ah. Jadi memang harus rata. Jangan hanya buru-buru mau zuhur, buru-buru mau sholat subuh umpamanya. Ya akhirnya apa, ngantuk karena wudunya tidak sempurna. Ya walau bukan cuma ngantuk, kadang lagi sholat nggak khusyuk. Nanti pelajaran apa ya, seperti itu. Ketika sholat, kenapa wudunya tidak sempurna? Ya kalau sekarang ngantuk bukan karena wudunya, tapi memang karena capek dari tadi pagi udah kegiatan terus ya. Summa wasala yadahu, kemudian membasuh tangannya. Summa wasala yadahu al-yumna, kemudian membasuh tangan sebelah kanan. Ilal mirfaqi, sehingga siku. Siku sebelah mana siku? Ini siku. Jadi kalau yang diajarkan Rasulullah itu memang dari depan, dari atas sampai kepada siku. Sampai ada yang mengatakan begini, kenapa wudu itu dimulai dari atas sampai ke siku? Ternyata kuman-kuman itu bisa mengikuti sampai menetes itu ketika dari atas ke sini. Kalau ke sini kumannya berhenti di sini. Ini penelitian dokter. Makanya jatuhkan ke sini air itu. Tapi kita kan kalau keran lebih suka dari sini ya. Tinggal lihat. Jadi memulai dari membasuh kedua tangan beliau ini dari tangan sebelah kanan hingga siku sebanyak 3, salasa marratin sebanyak 3 kali. Summal yusra misla zalika, kemudian membasuh tangan sebelah kiri seperti itu. Jadi memulai dari tangan sampai kepada siku, bukan dari siku. Memang kadang kena baju, memang kalau perempuan kan bajunya ininya kan kecil ya. Apa ini namanya ini, leher-leher ininya kan kecil. Mau ditarik-tarik susah. Summa masabi rosi, kemudian mengusap kepalanya. Summa masabi rosi, kemudian mengusap kepalanya. Ayah, enggak usah lihat jam, saya sudah dengar. Setelah mengusap kepalanya, summa ghassala rijlahu al-yumna, kemudian mengusap. Kalau tadi masah mengusap, yang terusnya summa ghassala rijlahu, kemudian membasuh kakinya al-yumna sebelah kiri, sebelah kanan. Summa ghassala rijlahu, kemudian membasuh rijlahu kakinya al-yumna sebelah kanan. Ilal ka'baini, hingga mata kaki. Ilal ka'baini, hingga mata kaki. Kaki punya mata kaki. Sebanyak berapa? Salasa marratin, sebanyak 3 kali. Enak di sini. Kalau ada begini nggak begitu keras. Kalau kelas 9 nggak bisa ngomong. Kalau sudah ada bel, saking kerasnya. Salasa marratin, sebanyak 3 kali. Summal yusra misla dzalika, kemudian sebelah kiri.
Summal yusra, kemudian sebelah kiri, dzalika misla dzalika, seperti itu juga. Misla dzalika, seperti itu. Summa qala, kemudian berkata, kemudian Utsman berkata, summa qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan sampai jam berapa malam? Sampai jam berapa kegiatan? 10. Dari jam 10 tahajud. Jam berapa tahajudnya? Dibangunin. Kemudian ke masjid tahajudnya. Di kamar. Terus ngafalin Al-Qur'annya jam berapa? Ya. Tinggal sedikit. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, Rasulullah berwudu. Tawaddu'a, Rasulullah berwudu. Nahwa wudu'i hadza. Ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah tawaddu'a, berwudu, nahwa wudu'i hadza, sebagaimana wuduku ini. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oke, cukup dua hadis ini dulu. Insyaallah nanti kita akan jelaskan panjang lebarnya di pertemuan minggu depan. Semoga kakak-kakak dalam keadaan selalu sehat wal afiah, semangat menuntut ilmu, dan keberkahan mengalir kepada kedua orang tua dan kepada seluruh kakek-kakek dan nenek-neneknya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.